Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi segitiga. Nah, di sini ada pengertian dari segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Ya, jadi ini dinamakan segitiga ABC atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini bacanya segitiga ABC ya teman-teman. Kemudian, unsur yang terdapat dalam segitiga ABC ini adalah yang pertama, titik A, B, dan C ini merupakan titik sudut, ya. Kemudian sisi AB, sisi AC, dan sisi BC ini merupakan sisi segitiga. Selanjutnya, ketiga sisi pada segitiga ini saling berpotongan dan membentuk sudut berikut ini. Nah, diperhatikan ya. Kalau kita mau menulis sudut A, bisa ditulis seperti ini teman-teman. Sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB ya. Jadi kalau kita mau menuliskan sudut A bisa ditulis seperti ini. Yang penting A-nya ada di tengah ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau menulis sudut B, bisa ditulis sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA ya. Yang penting B-nya ini ada di tengah. Begitu juga dengan sudut C. Bisa ditulis sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa dinamakan segitiga sama kaki? Perhatikan ini ya. Kedua sisi dari segitiga ini sama besarnya ya. Ini ada tanda yang seperti ini, yang berarti besar sisinya sama, ya, atau panjang sisinya sama. Jadi dinamakan segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga sama sisi. Kenapa dinamakan segitiga sama sisi? Nah, perhatikan ini ya. Di ketiga sisinya ada tandanya, ini berarti sama besarnya ya, atau sama panjangnya. Jadi dinamakan segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya panjangnya sama. Kemudian ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini di ketiga sisinya besarnya tidak ada yang sama, teman-teman. Ya, ini ada tandanya ya, tapi tandanya berbeda-beda. Ini berarti panjang sisinya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Makanya dinamakan dengan segitiga sembarang. Kemudian ada jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, ini ada segitiga lancip, ya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu ada tandanya ya teman-teman seperti ini. Ingat, segitiga siku-siku besarnya 90 derajat ya. Selanjutnya ada segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat teman-teman. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut B pada gambar di atas. Ingat, kalau jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, ya. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, ya. Sekarang tinggal kita masukin nilainya. Sudut A nilainya X ya, kemudian sudut B X plus 15 derajat, kemudian sudut C X plus 21 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung ya teman-teman. Gimana? X ditambah X ditambah X, hasilnya 3X. Kemudian 15 ditambah 21 hasilnya 36 derajat. Nah, sama dengan 180 derajat ya. Sekarang kita pindah ruas yang 36 derajat ya, jadi negatif dia. Sehingga 3X sama dengan 180 derajat dikurang 36 derajat. Jadi 3X sama dengan 180 dikurang 36, 144 ya. Kemudian X sama dengan 144 per
3. Jadi didapatkan X sama dengan 48 derajat. Nah, sampai di sini belum selesai ya teman-teman. Kita diminta untuk menentukan besar sudut B. Mana sudut B tadi? Nah, ini ya sudut B X plus 15 derajat. Sedangkan kita tadi baru menemukan nilai X-nya. Nah, jadi kita substitusikan ya. Sudut B-nya tadi berapa? X plus 15 derajat. Jadi nilai X-nya ini kita ganti 48 derajat ya. Jadi sudut B sama dengan 48 derajat ditambah 15 derajat. Jadi besarnya sudut B adalah 63 derajat. Seperti itu ya teman-teman untuk penyelesaiannya. Kemudian sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Jadi, sisi A ditambah B itu lebih dari C. Kemudian sisi A ditambah C lebih dari B. Ya. Kemudian sisi B ditambah sisi C itu lebih dari sisi A. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, sudut dan panjang sisi segitiga itu berbanding lurus. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang. Ini ya teman-teman. Dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Seperti ini ya teman-teman. Untuk lebih paham kita ke contoh soal. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab soal manakah kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga? Ingat ya, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Ya, sekarang kita lihat di sini. Satu-satu ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 8, ini lebih besar dari 9 ya. Jadi dia dapat membentuk segitiga. Ingat ya tadi, kalau jumlah panjang dua sisinya itu lebih dari panjang sisi ketiga. Ya, 5 ditambah 8 hasilnya lebih dari panjang sisi 9 ya. Selanjutnya yang B, 7 ditambah 9 hasilnya lebih dari juga ya, lebih dari 13 cm. Jadi dia dapat membentuk segitiga. Selanjutnya yang C, 9 ditambah 5 berapa? 14 ya. Jadi 14 ini kurang dari 15 cm ya teman-teman. Ingat tadi pengertiannya apa? Jumlah panjang dua sisi itu pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Sedangkan ini kurang dari panjang sisi ketiga. Nah, jadi tidak dapat membentuk segitiga ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. 6 ditambah 6 itu lebih dari 10 cm ya teman-teman. Sehingga manakah di kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga? Nah, yang C ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk menjawab soalnya. Selanjutnya ada rumus keliling dan luas segitiga. Nah, kalau rumus keliling itu A ditambah B ditambah C. Jadi sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kalau rumus luas segitiga ini luas sama dengan alas. Ini alasnya ya teman-teman. Dikali tinggi dibagi 2. Ya. Selanjutnya contoh soal supaya lebih paham. Di sini kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC. Ya. Ingat tadi rumus luas apa? Alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 14 cm ya. Kemudian tingginya 12 cm. Jadi 14 dikali 12 ya. Karena alasnya 14, kemudian tingginya 12, terus dibagi 2. 14 dikali 12 hasilnya 168 dibagi 2. 168 dibagi 2 hasilnya 84 cm pangkat 2 atau cm kuadrat ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk penyelesaian dari luas segitiga ya teman-teman. Selanjutnya, garis-garis pada segitiga. Nah, yang pertama ini ada garis tinggi.
Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Nah, ini namanya garis tinggi, teman-teman. Selanjutnya, ada garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut pada segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Ini ya, dia membagi sisi sama panjang. Ini tandanya berarti panjangnya sama ya, teman-teman. Ini namanya garis tinggi. Yang ketiga, ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Perhatikan ini gambarnya, ini namanya garis sumbu. Kemudian ada garis bagi. Nah, garis bagi ini adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Ini ya, seperti ini garis bagi. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau mau usul selanjutnya membahas tentang materi apa, juga boleh ditulis di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.